warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memenuhi tugas mata kuliah praktik pasar modal yang diampu oleh Ibu Helena dengan materi rasio pasar. Selamat menyaksikan. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu saya sendiri Aksalia Azahra dengan NIM 203209113. Di sini saya bersama rekan-rekan saya. Dan saya Dwi Rismaya dengan NIM 203209118. Dan saya Nabila Listiawan Putri dengan NPM 203209106. Dan saya Denisa Maharani Putri dengan NIM 203209038. Di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu mengenai tujuan mempelajari rasio pasar. Yang pertama yaitu bagi investor, rasio pasar digunakan untuk mengambil keputusan beli atau buy atau jual sell saham. Yang kedua, bagi bankir investasi, rasio pasar digunakan untuk menetapkan harga saham perusahaan ketika adanya penelitian saham ketika adanya pembelian saham baru. Yang ketiga, bagi perusahaan, rasio pasar digunakan untuk memutuskan seberapa banyak nilai yang ditawarkan kepada perusahaan lain. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi mengenai pengertian rasio pasar. Market ratio atau rasio pasar adalah rasio yang mengukur kinerja keuangan perusahaan terkait dengan nilai pasar sahamnya. Dalam melakukan valuasi harga saham, investor biasanya akan menggunakan market ratio untuk menentukan apakah harga saham perusahaan terlalu mahal atau terlalu murah. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis rasio pasar. Jenis rasio pasar ada 3. Yang pertama adalah price earnings ratio. Price earning ratio atau PER adalah rasio keuangan yang menunjukkan seberapa banyak investor bersedia membayar setiap rupiah dari keuntungan perusahaan. Berikut ini adalah tujuan dari PER adalah yang pertama, untuk mengevaluasi investasi prospektif dengan menghitung nilai price earning ratio. Maka bisa mengetahui lebih jelas apakah saham bisa menjadi instrumen investasi yang menguntungkan di masa depan atau tidak. Selain itu, juga bisa memahami kondisi keuntungan dan juga saham dari perusahaan tersebut dengan menilai PER. Yang kedua, membantu investor dalam mengambil keputusan. Setiap investor bisa mempelajari prospek untuk saham perusahaan di masa depan, dan hal tersebut bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi investor tersebut dalam mengambil sebuah keputusan. Dan yang ketiga adalah memperkirakan nilai pasar pada suatu saham. Perhitungan price earning ratio ini memiliki peran yang sangat penting agar persepsi pasar pada suatu saham bisa diketahui dengan jelas. Kondisi terkait naik dan turunnya suatu saham akan mampu menggambarkan kondisi perusahaan dan bisa dijadikan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk para investor. Jenis yang kedua yaitu earning per share. Earning per share atau EPS digunakan untuk mengukur seluruh laba bersih dari setiap jumlah lembaran saham yang beredar. Adapun untuk faktor penyebab dari earning per share mengalami penurunan, yang pertama, laba bersih perusahaan dengan jumlah saham yang beredar mengalami penurunan. Yang kedua, laba bersih naik dengan jumlah lembaran saham biasa yang sedang beredar mengalami stagnan. Dan yang terakhir, total laba dan total lembaran saham yang sedang beredar mengalami penurunan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dari jenis rasio pasar yang ketiga, yaitu price to book value. Price to book value atau PBV, menurut Brigham dan Houston tahun 2013, mereka menyebutkan bahwa price to book value adalah nilai yang diberikan oleh investor atau bagaimana seorang investor menilai suatu emiten. Dengan mengetahui nilai PBV, investor bisa memilih perusahaan yang memiliki pertumbuhan tinggi dengan resiko yang rendah.
Fungsi dari PBV sendiri yang pertama yaitu menilai harga saham apakah sudah murah atau masih mahal. Fungsi yang kedua, membandingkan harga saham real time dengan book value per share atau nilai buku per lembar saham. Fungsi yang ketiga yaitu melihat potensi dan resiko suatu emiten di masa depan. Fungsi yang terakhir, fungsi price to book value adalah untuk melihat bagaimana penilaian investor pada valuasi perusahaan. Selanjutnya yaitu mengenai rumus dari jenis-jenis rasio pasar. Yang pertama, price earning ratio atau PER. Rumusnya price per earning per share. Yang kedua yaitu price to book value atau PBR. Rumusnya price per book value per share. Yang ketiga yaitu earning per share atau EPS. Rumusnya laba bersih per jumlah saham beredar. Baik, selanjutnya yaitu kita membahas mengenai perhitungan dari rasio pasar. Yang pertama, kita mengambil dari PT Unilever. Sebelum memasuki rumus-rumusnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu data-data yang akan dimasukkan di rumus. Yang pertama yaitu net profit. Itu kita harus mencari laporan keuangan pertama di perusahaan tercatat, kemudian di laporan keuangan dan tahunan. Kemudian kita pilih laporan keuangan, kemudian saham, dan kita memasukkan kode emiten. Kemudian kita pilih tahun 2021 dan kita pilih yang tahunan. Kemudian kita pilih yang Unilever Financial Statement 2021 Audit. Kemudian untuk net profitnya itu terdapat pada laporan laba rugi sini, yaitu sebesar 5.758.148. Nah, tetapi ini kita jadikan ke dalam jutaan rupiah. Kemudian langsung kita masukkan di sini besar ini. Kemudian untuk listed share ini kita ambil dari IDX, yaitu pada data pasar, kemudian ringkasan saham. Nah, di sini kita menghilangkan centang ini, hanya tersisa kode saham, nama perusahaan, kemudian penutupan dan listed share. Dan untuk tanggalnya kita ambil dari penutupan pada perdagangan kemarin. Kemudian kita cari PT Unilever. Untuk listed share-nya sebesar 38.150.000.000, itu kita masukkan ke dalam sini. Kemudian untuk harga per lembar saham saat ini itu kita peroleh dari yang harga penutupan ini sebesar 3.400. Kemudian untuk ekuitasnya kita peroleh dari laporan keuangan yang sudah kita cari tadi. Jumlah ekuitasnya pada tahun 2021 sebesar 4.321.269. Tetapi ini kita jadikan ke dalam jutaan rupiah. Lalu kita masukkan di sini. Untuk asetnya itu diperoleh dari total aset, yaitu jumlah aset
pasar ini kita jadikan ke jutaan rupiah, dan liabilitasnya kita peroleh dari laporan keuangan dan jumlah liabilitas yang ini, dan kita convert menjadi jutaan rupiah, jadi sebesar ini. Dan untuk perhitungan rumus dari rasio pasar akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik teman-teman, setelah kita mencari data-datanya, kita masuk pada rumusnya. Untuk mencari earning per share, rumusnya yaitu laba bersih dibagi jumlah saham beredar. Mari kita masukkan angka-angkanya. Saham bersih dibagi dengan jumlah saham beredar atau bis share, dan akan menghasilkan 151. Selanjutnya kita menghitung PER, yaitu rumusnya harga saham per lembar dibagi EPS atau earning per share yang sudah kita cari di atas, yaitu sama dengan harga per lembar saham saat ini 3.400 bagi 151 menghasilkan 23. Semakin rendah PER, maka semakin murah suatu saham. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perhitungan dari BVPS dan PBV. Untuk yang pertama, kita akan menghitung dari BVPS dulu. Itu rumusnya adalah total ekuitas yang didapat dari aset dikurangi liabilitas dibagi dengan asset share. Jadi langsung saja kita masukkan dari sini. Untuk total ekuitas tadi diperoleh dari aset sebesar 19 triliun 68 miliar 532 juta rupiah, dikurangi dengan liabilitas senilai 14 triliun 747 miliar 263 juta rupiah, dan menghasilkan total ekuitas sebesar 4 triliun 321 miliar 269 juta rupiah. Maka kita masukkan di sebelah sini dan dibagi dengan asset share senilai 38 miliar 150 juta rupiah dan menghasilkan 113,27. Selanjutnya untuk perhitungan PBV, rumusnya yaitu harga saham per lembar dibagi dengan nilai buku per lembar atau book value per share. Langsung saja kita masukkan di sebelah sini. Untuk harga saham per lembarnya kita dapat dari sini nilai 3.400 dibagi dengan book value per share, itu didapat dari sini, dan menghasilkan untuk PBV-nya adalah 30. Selanjutnya yaitu saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah kami jelaskan di awal tadi. Kesimpulannya adalah market ratio atau rasio pasar adalah rasio yang mengukur kinerja keuangan perusahaan tercatat terkait dengan nilai pasar sahamnya. Rasio ini biasanya digunakan dalam valuasi saham untuk menilai seberapa menarik harga saham perusahaan saat ini. Oleh karena itu, rasio ini tidak relevan untuk perusahaan tertutup karena harga pasar untuk sahamnya tidak tersedia. Jadi, rasio ini bisa dimanfaatkan oleh investor untuk menilai harga saham perusahaan dan mengevaluasinya. Apakah harga saham ini masih wajar dan layak untuk dibeli atau dipertahankan, atau sudah tidak wajar? Sekian pemaparan materi mengenai rasio pasar yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.